Selamat petang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Adapun penekanan jemaat sepanjang minggu 6 November sampai 12 November yang akan kita lalui bersama ke depan. Pada poin keempat, kebaktian PWGT Jemaat Rantepao, khususnya kelompok pelayanan 7A, diralat yang seharusnya tempat ibadah Ibu Arante Tondok diganti dengan Ibu Diaken Adriana P. Rante Tondok. Pelayan Ibu Kristina Iba bersama Ibu Seri Wanta. Pada poin ke-17, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 9 sampai selesai. Pelayan Ibu Penatua M. Tanan Langsa. Poin yang ke-18, berita PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Akan dilaksanakan pada Rabu 16 November pada pukul 4 sore di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis PWGT kelompok pelayanan 6, konsumsi PWGT kelompok pelayanan 3. Poin 19, berita PKPGT Jemaat Rantepao akan dilaksanakan ibadah pada hari Jumat 18 November 2022 pukul 15, maksud saya pukul 17. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 2, pelayan Pendeta Yusuf Paliling MTH, liturgis pengurus PKPGT Jemaat Rantepao. Poin ke-20, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 6, yaitu Saudari Fristita Prawiro, Eskom MA, anak dari Bapak Penatua Dr. Gigi Prawiro Hartanto MSc, dan Ibu Penatua Insinyur Budanita Sudaryanti, dengan Saudara Chandrayana Setiawan Eskom, anak dari Bapak Chang Cheng Tiam atau T. Aloysius Suyanto, dan Ibu Choi Kiem Gio, akan dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat gedung Gereja GKI Kejayan, Jalan Afandi, Gang Jembatan Merah 84D, Sarapan Condro Kokur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada Sabtu 26 November pukul 12 siang sampai selesai di Hotel Misiliana Toraja Utara. Poin 21, berita duka cita. Telah meninggal dunia Saudari Valen Viola Pasarin, anak dari Bapak Seli dan Ibu Berta Pasarin, pada hari Kamis 3 November 2022 di rumah kediaman kelompok pelayanan 5. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman dilaksanakan pada hari Senin 7 November 2022 pukul 17.30, kemudian pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 pukul 11 dalam rangka ibadah pemakaman. Majelis Gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Valen Viola Pasarin. Kiranya Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin yang ke-22, pelajaran katekisasi calon siri Jemaat Rantepao akan dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16 atau jam 4 sore, Minggu pada pukul 15 atau jam 3 di gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum kelas dimulai. Poin 23, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan
Sehubungan dengan kerjasama Gereja Toraja dengan Yayasan Pelita Harapan membuka peluang besar bagi anak-anak Toraja untuk mendapatkan beasiswa penuh dan terbatas pada berbagai program studi di UPH yang bertaraf internasional dan memberi perhatian pada pengembangan karakter mahasiswa. Tim sosialisasi dan seleksi atau tes tertulis dan wawancara dari UPH akan mengadakan kunjungan ke Toraja pada tanggal 8 sampai 12 November 2022. Untuk mendukung kegiatan tersebut diharapkan warga jemaat memfasilitasi kehadiran para siswa kelas 3 SMA SMK beserta orang tua yang berminat melanjutkan pendidikan di Universitas Pelita Harapan yang akan dilaksanakan pada Selasa 8 November 2022 pukul 8 sampai 11 di halaman kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Yang terakhir, dihimbau kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 supaya memarkir kendaraannya di halaman gereja, bukan di depan gedung gereja. Dan informasi lainnya dan lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara membaca warta jemaat yang ada pada Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat beribadah. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan anggota Jemaat Rantepao. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita mulai ibadah. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita hingga saat ini. Atas kasih Tuhan, 1 minggu telah kita lewati dengan berbagai kisah kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang mendukakan, baik keberhasilan maupun kegagalan yang terangkai dalam hidup bersesama. Kita tetap meyakini kasih sayang Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Kerinduan berjumpa dengan Tuhanlah yang menghadirkan kita saat ini dalam persekutuan yang dikuduskannya melalui tema melebihi kemegahan semula. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan kidung pujian Kecaplah dan Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kamu dalam ibadah ini. Dan menuntunmu juga. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, kita akan membaca Mazmur 145 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mazmur 145 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kita mulai. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu. Dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Pemerintahan-Mu. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Amin. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurkan. Hanya
Mari berdiri untuk mendengarkan perintah mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala keterbatasan kami di dalam menjalani hidup karunia-Mu. Betapa sering kami tidak taat dan setia kepadamu. Kami mengatakan mengasihi-Mu, namun tak selalu kami mengingat-Mu. Kami juga seringkali menyakiti hati sesama kami. Kami tidak sepenuhnya melakukan kehendak-Mu. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bila ku
saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan disiapkan, kita mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita nyanyikan bukan karena upamu. Hidup
Mari kita bersyukur. Ya Allah, Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami, hari yang Engkau kuduskan hari ini, kami datang tunduk di hadapan-Mu, mensyukuri atas segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami seminggu lamanya. Dalam ibadah kami pada petang hari ini, hamba-Mu datang membawa ungkapan syukur untuk Engkau pakai ya Tuhan di dalam melebarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami bawa ini, sehingga persembahan ini benar-benar dinyatakan di dalam pelayanan di jemaat-Mu di sini. Tuhan memberkati juga yang masih ada pada kami dan yang akan kami cari dalam minggu-minggu yang akan datang. Tuhan bersama dengan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, godaan dan sakit penyakit. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini, kami membawanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan. Yang pertama dari kitab Hagai pasal 2 ayat 1b sampai ayat yang ke-10. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 17 dan kitab Injil menurut Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 40. Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan, memohon tuntunan Roh Kudus memampukan kita untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini. Kita berdoa. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada padamu ya Allah. Itulah iman dan keyakinan kami kepadamu di dalam Yesus Kristus. Sebab oleh karena kuasa dan kasih-Mu kami terus dimungkinkan menjalani kehidupan kami dari waktu ke waktu hingga saat ini. Oleh karena kuasa dan kasih Tuhanlah kami boleh berada di hari pertama minggu ini, bahkan boleh hadir di rumah-Mu yang kudus beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan saat ini firman kebenaran-Mu akan kami baca dari beberapa bagian Alkitab. Tetapi siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami adalah manusia yang lemah. Kami adalah manusia yang terbatas oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi kiranya Roh Kudus Engkau curahkan atas kami semua, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menguraikan firman ini, pun jemaat Tuhan yang sudah siap mendengarkan. Sehingga oleh kekuatan dan tuntunan Roh Kudus kami dituntun untuk memahami apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami lewat firman ini. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dan layakkan kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Hagai 2 ayat 1b sampai ayatnya yang ke-10. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya.
Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga bara yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Firman Tuhan. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggalkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itu telah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu,
Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Firman Tuhan. Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai ayat 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Amin. Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Mohon izin ke majelis, saya buka masker dulu. Kalau kami orang gemuk, pakai masker semakin sulit bernafas. Kita bersyukur saudara-saudara, kita berada di bulan November, yang ketiga ya. Setelah September, Oktober, November, berarti tidak lama lagi kita merayakan Natal. Dan ini luar biasa bahwa suasana sudah mulai membaik. Tapi
syukur bahwa kita di Rantepao, jemaat Rantepao masih patuh dengan protokoler kesehatan. Ya. Rupanya banyak-banyak anak muda yang ibadah malam. Saya mau bertanya kepada anak muda yang ada di atas. Yang di atas sudah punya pacar semua? Ada yang masih jomblo? Jomblo di status. Yang laki-laki kalau pilih pacar, pilih yang putih kulitnya atau yang hitam manis? Ya, dua-duanya. Yang di bawah, pilih yang mana? Yang putih kulitnya atau yang hitam manis? Ya, kalau disuruh memilih, pilih yang mana kira-kira? Hanya satu, tidak boleh pilih dua-dua. Karena tidak mungkin ada yang sepotong putih, sepotong hitam manis. Ya, kecuali kemang kada sirang wai lasu jadi mabusa. Yang di atas pilih yang mana? Ya, saya kasih tahu kan konsekuensinya ya. Kalau pilih yang putih kulitnya, dari Anda pacaran sampai menikah sampai tua tetap putih. Kalau perawatan dengan skincare atau MS Glow, ibu-ibu tahu juga ya. Dari pacaran sampai tua tetap putih. Tapi kalau yang hitam manis, muda-muda pacaran masih manis, kalau tua nanti habis manisnya tinggal hitamnya. Ya, tapi kalau yang putih tadi ada konsekuensi juga sebenarnya, kalau tidak perawatannya pasti juga tetap hitamnya. Apa yang saya mau katakan saudara lewat kisah ini, melebihi kemegahan semula. Ya. Kalau sesuatu yang awalnya kita anggap mungkin bagus, belum tentu pada akhirnya. Tema yang digumuli dalam seluruh gereja Toraja sepanjang minggu ini, ya ke di Palembang lan bahasa Toraja di kuah manduka puah annayatu kamalak biran dolona. Itu berarti saudara-saudara bahwa ada sesuatu yang kemegahannya luar biasa di awal, tetapi ternyata di akhir masih ada lagi yang lebih luar biasa lagi, melebihi kemegahan semula. Nabi Hagai menubuatkan sesuatu yang luar biasa. Dia katakan, adapun rumah ini kemegahannya kemudian akan melebihi kemegahan semula di dalam ayat yang ke-9. Namun kondisi bangsa Israel kala itu baru saja mendiami negeri mereka setelah mereka kembali dari pembuangan. Itu saya kira cerita yang sudah sangat lazim di sekolah minggu ya, tidak lagi asing bagi kita. Bangsa Israel yang mengalami pembuangan, dan itu tentu sangat menyakitkan bagi mereka. Ketika diperintahkan untuk harus membangun kembali bait Allah, ya, apa yang dikatakan mereka? Dalam pasal 1 ayat yang kedua, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Bisa kita pahami dalam kondisi mereka sementara berbenah, berkembali dari pembuangan, mereka mungkin baru sementara bercocok tanam, memenuhi kebutuhan primer mereka, kebutuhan pokok mereka, pangan, sandang, dan papan. Mereka sudah diberikan sebuah mandat untuk harus mendirikan sebuah bait suci, rumah Tuhan. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, pasti kita akan berpikir,
likandena lako na tae pana yo mau tu gereja lah dibangun. Mungkin kurang lebih seperti itu. Atau sama anak sekolah, anak-anak muda kalau pulang sekolah, sudah lelah di sekolah, perjalanan yang jauh mungkin, sampai di rumah belum ganti baju, belum makan, disuruh lagi, malakodolo empakan de bayi. Urus dulu ini, urus dulu itu, pasti bahasa anak muda pasti galau ya. Masih dalam kondisi belum fit betul, masih dalam kondisi belum stabil, ya. Kita sudah disuruh lagi, pasti beriki maka ada jawab-jawab buku ya tuh. Ada mungkin yang bersungut-sungut, dan ini yang terjadi bagi bangsa Israel. Mereka katakan belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Ini berbicara tentang skala prioritas di dalam kehidupan mereka. Ada satu hal yang mungkin perlu menjadi tolak ukur kita dalam mengambil sebuah keputusan, apakah itu penting dan mendesak, apakah itu penting tapi tidak mendesak, mendesak tetapi tidak penting, untuk menentukan sebuah skala prioritas di dalam kehidupan kita. Ya kayak teman murah, misalnya tadi berpacaran, apakah itu penting dan mendesak atau penting tapi tidak mendesak? Menikah di usia muda itu apakah penting dan mendesak ataukah penting tapi tidak mendesak? Bangsa Israel diperhadapkan dengan persoalan seperti ini. Harus menentukan skala prioritas di dalam kehidupan mereka. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun, berarti bahwa sebenarnya di dalam pemikiran mereka ada pesimis yang muncul. Apa itu pesimis? Orang yang pesimis adalah orang yang selalu melihat tantangan di setiap peluang. Berbeda kalau orang yang optimis, dia akan selalu melihat peluang di setiap tantangan, kebalikannya. Tentu mereka berpikir bagaimana mungkin mau bekerja untuk hal yang besar ini, sementara kebutuhan sehari-hari saja itu belum terpenuhi. Kebutuhan hidup mereka saja belum cukup, lalu diberikan lagi sebuah tugas. Namun firman Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, dikatakan bahwa janganlah patah semangat, janganlah khawatir. Namun ingatlah, kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, kuatkanlah hatimu hai negeri, hai segala rakyat negeri. Bekerjalah sebab aku menyertai kamu, dan rohku ada di tengah-tengah kamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan memberikan sebuah perintah melalui Nabi Hagai, sebenarnya bukan hanya disuruh begitu saja, tetapi diikuti dengan janji penyertaan, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Sudah diperhitungkan sebenarnya potensi yang ada di dalam kehidupan mereka. Namun ketika perintah itu diberikan, mereka tidak mau melakukannya, sehingga Tuhan menegur mereka karena mereka membiarkan rumah Tuhan yang masih dalam keadaan reruntuhan. Dikatakan oleh karena rumahku yang masih tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri, dalam ayat yang ke-9. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini merupakan sebuah peringatan keras bagi mereka. Mereka ditegur oleh Tuhan, oleh karena mereka membiarkan rumah Tuhan dalam kondisi masih dalam reruntuhan,
dan mereka justru fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan sering memang di dalam setiap persoalan, kadang bukannya kita fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada apa yang menjadi pergumulan kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir secara logika, walaupun di dalam kebutuhan yang cukup mendesak juga bagi mereka, tidakkah lebih baik ketika mereka mendirikan rumah Tuhan itu, tempat mereka bersekutu, tempat mereka berdoa, tempat mereka didoakan, supaya apa yang mereka lakukan, kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Minggu yang lalu ada Kemda merangka HUT PKB di salah satu klasis. Dan kebetulan dari salah satu jemaat itu saya, ex PBGT-nya yang cukup banyak merasakan berkat Tuhan lewat doa-doa jemaat, mulai dari kecil sampai bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Saya katakan tadi kepada Bapak yang liturgis, dari satu gereja itu, satu jemaat kami 8 menjadi pendeta. Masih aktif semua melayani, itu dari satu jemaat. Apa yang saya mau katakan saudara-saudara, ketika pengurus PKB di jemaat tersebut membutuhkan kehadiran kami, saya hadir menjadi pelatih paduan suara bagi mereka. Mereka membutuhkan dana. Lewat grup reuni PBGT jemaat tersebut, mereka meminta bantuan dana. Budak tu nunu bangri, itu banyak di grup ya, hanya nunu saja, intip-intip saja. Saya katakan begini, seandainya kita sadar bahwa kita yang sekarang merantau di mana-mana di Indonesia ini, bahkan sampai di Malaysia sana, seandainya kita sadar sejak kecil kita bertumbuh di jemaat ini, di gereja ini, mulai dari mungkin kita dikandung sudah didoakan majelis gereja, setelah itu dibaptis oleh pendeta, setelah itu disidi oleh pendeta, setelah itu diberkati dalam pemberkatan nikah kudus, sekolah dan berhasil bekerja di luar sana, begitu banyak berkat Tuhan. Tidakkah kita merenungkan betapa sulitnya hidup di era tahun 70-an itu? Lalu sekarang ketika ada berkat Tuhan, kenapa kita tidak bisa berbagi? Sebagai wujud rasa syukur kita bahwa kita sudah didoakan jemaat ini, kita sudah diberkati dalam pekerjaan. Melo-melo satu katuan tak lupa dengan tahu. Tidakkah kita kembali mengingat pertumbuhan jemaat ini, dan terutama generasi kita yang sedang bertumbuh dalam iman, harus kita bina lewat talenta yang Tuhan berikan, lewat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, rumah Tuhan, Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Bukan hanya simbol, tetapi disitulah kita berjumpa dengan Allah. Disitulah kita bersekutu dengan Allah. Disitulah Allah bersemayam. Saya katakan tadi, dalam konteks jemaat di kampung itu, disinilah kita didoakan. Disinilah kita berjumpa dengan Allah sejak kecil sampai kita dewasa, sekolah, mendapatkan pekerjaan, kemudian merantau ke tempat lain. Lalu kenapa tidak ada niat untuk kembali melihat pembangunan? Memang pembangunan fisik sudah. Tapi kalau merujuk kepada perjanjian baru, gereja itu adalah orang percaya kita itu sendiri. Berarti sesungguhnya pembangunan di jemaat itu belum tuntas. Masih ada pembangunan sumber daya manusia. Dan Allah mengatakan tubuh ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Berarti saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa kalau mungkin gereja kita sudah bagus seperti ini, pertanyaannya apakah yang perlu dibangun sudah kita bangun di tengah-tengah kehidupan bergereja, terutama sumber daya manusia? Membangun rumah Tuhan itu penting,
karena di sanalah tempat kita bersekutu memuji-muji Tuhan. Namun ada satu hal yang saya katakan, ya, banyak juga terjadi di tempat lain, menggebu-gebu mendirikan atau membangun sebuah gedung gereja. Saya katakan tadi dalam khotbah di gereja di ibadah pagi tadi, ya, kalau dulu-dulunya memang bangunan gedung gereja dari beton itu masih sulit, ya, masih susah, Pak. Terutama di desa-desa, ya paling dari kayu patung atau bambu dengan atap alang-alang. Dan ada juga yang sudah lumayan lah kalau mungkin bukan bambu tiangnya, dan mengambil kayu kamiri, ya. Kayu kamiri dipakai membangun gedung gereja darurat itu. Tapi kalau sudah berkembang karena sudah lumayan berkat Tuhan dirasakan jemaat, ya, kayu kamiri tadi ketika sudah permanen besar seperti ini berubah menjadi kamiri. Kamiri dan itu gedung gereja. Kamiri Pak Ben persembahan dari itu gereja. Kurang lebih ini karena terjadi di dalam kehidupan kita. Karena dalam pembangunan sebuah bangunan gedung gereja, ya, orang sudah lupa bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang menggerakkan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Apa yang dibuat ini, apa yang dibangun ini adalah karena berkat yang bersumber daripada Tuhan. Tapi nama akada kumua kamiri, seolah-olah Tuhan sudah dinomor duakan, manusia yang dimuliakan. Kalau kita melihat kepada sikap Yesus, kalau Yesus sudah dalam kitab Injil kita melihat Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit sejak kecil, yang lumpuh bisa berjalan, memberi makan kepada 5.000 orang. Satu ucapan Yesus yang sangat khas, ya. Kalau sudah melakukan penyembuhan, dia katakan apa? Pergilah dan jangan katakan kepada siapa-siapa. Pergilah dan jangan katakan kepada siapa-siapa. Mungkin kalau dalam bahasa sederhana kita bisa katakan, mungkin aku pengesu, male kepada apa karaka dele masir iki. Jangan bilang-bilang. Padahal ini perkara yang besar dia buat. Orang yang mati dibangkitkan, orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat. Memberi makan dengan hanya 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang. Spektakuler, kan? Tapi apa yang Yesus katakan? Pergi dan jangan katakan kepada siapa-siapa. Dalam lempokade leh. Dalam patame media sosial. Jangan di-share di Facebook. Sebatnya pakai Facebook waktu itu. Tapi kalau gereja Tuhan yang hadir saat ini, anggota gereja Tuhan yang hadir saat ini, baru peletakan batu pertama, baru pendasi sudah diposting di Facebook, dapatkan like sampai 1.000, dan itu yang dicari sebenarnya. Ini tentu menjadi perenungan yang saudara-saudara dalam kehidupan kita, ya, bahwa kadang Tuhan sudah dinomorduakan dalam setiap hal yang kita capai. Kita lupa bahwa dari Tuhanlah sumbernya itu. Kita bisa berhasil membangun sebuah gedung gereja secara fisik, itu karena tuntunan Tuhan. Kadang kita menjadikan ketika dapat membangun sesuatu itu, membangun sebuah gereja, sebuah pastori, tolak ukur dari keberhasilan dalam pelayanan. Tetapi sesungguhnya ada yang tidak kita bangun. Generasi muda di dalam gereja tidak kita benahi, sehingga kita mengatakan dari untuk gereja berhasil makan. Sebenarnya bagi saya itu adalah hal yang keliru.
Saudara-saudara sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, kita diajak untuk kembali ke dalam kehidupan kita, melihat bahwa ketika kita melakukan sesuatu memang ada begitu banyak tantangan. Tantangan secara internal berhubungan dengan kebutuhan hidup bangsa Israel tadi. Ada juga tantangan dari luar. Dan kalau kita berpikir dan merefleksikan kondisi kita saat ini, bahwa memang ternyata memang soal membangun rumah ibadah ini bukan perkara yang baru ketika kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Umat Tuhan ketika mendirikan bangunan ini, rumah Tuhan, bait Allah ini, juga menemukan begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan. Oleh penulis kitab Injil mengatakan, lalang di antara gandum, di mana Allah membangun gerejanya, di sampingnya iblis membangun kerajaannya. Corpus mixtum, tubuh atau badan campuran. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan ini ketika kita melakukannya, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita akan tetap berpaut kepada Tuhan? Apakah kita akan melihat tantangan itu, persoalan itu lebih besar daripada iman kita, atau sebaliknya, kita mau lihat iman kita lebih besar daripada tantangan atau persoalan itu? Bait Allah adalah simbol kehadiran Allah. Disitulah Allah bersemayam. Disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Oleh karena itu, pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan gereja kita saat ini? Seberapa jauh kita sudah membuat hidup kita hidup bersama-sama dengan Tuhan? Sudah sejauh mana hidup ini kita baktikan kepada Tuhan? Dan kita tidak bernaung pada berbagai macam pembenaran diri. Ketika Tuhan membutuhkan kita menyatakan persembahan kita, diri kita di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan memberkati kita. Amin. Mari kita masing-masing mengambil waktu teduh, merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Membangun kembali rumah Tuhan itu penting, karena di rumah Tuhan itulah, di bait Allah itulah kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Bahkan di sanalah juga kita menerima berkat Tuhan. Dan mari kita terus menyadari bahwa Tuhan yang mengerjakan bagiannya, dan mari kita mengerjakan bagian kita. Tuhanlah yang dimuliakan dalam segala pekerjaan, dalam segala pelayanan kita, sesuai dengan apa yang bisa kita berikan kepadanya. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kembali dengan segala kerendahan hati kami menghampiri tahta kekudusan-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami.
Kami bersyukur berterima kasih waktu dan kesempatan sejenak Tuhan karuniakan bagi kami mengalami perjumpaan dengan Allah, mengalami persekutuan bersama lewat ibadah ini. Puji-pujian telah kami sampaikan dan masih akan sampaikan kepada Tuhan. Doa-doa kami sampaikan, doa pengharapan, permohonan, ucapan syukur bahkan syafaat kami. Firman-Mu telah kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Kiranya ibadah yang kami bangun bersama malam hari ini berkenan kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, lewat ibadah persekutuan kami pada malam hari ini, hamba-Mu dalam segala keterbatasan, di dalam segala kekurangan, datang kepada Tuhan dalam syafaat ini, membawa kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang ada di jemaat Rantai Pawai ini, terlebih khusus yang hadir beribadah pada malam hari ini. Berkati dan lindungi mereka senantiasa. Tuhan menjaga tubuh, jiwa, dan nyawa mereka terpelihara sempurna di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karya penyelamatan Tuhan berlangsung atas mereka ketika mereka berada di rumah masing-masing, ketika menempuh perjalanan, ketika di dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab apapun yang Tuhan sudah percayakan. Tuhan menjaga tubuh, jiwa, dan nyawa mereka terpelihara sempurna di dalam tangan pengasihan dan perlindungan Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu terus merasakan kehadiran, tuntunan, dan lawatan-Mu ya Tuhan. Berkati dalam setiap tanggung jawab, di tengah-tengah jemaat ini, di tengah-tengah keluarga, di tempat kerja dimanapun Tuhan tempatkan. Biarlah hikmat daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan terus dikaruniakan. Roh Kudus menuntun memberkati mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, jemaat-Mu yang hadir beribadah pada malam hari ini, yang mensyukuri berkat-berkat-Mu, terkhusus dalam sepanjang minggu yang kami lalui hingga hari ini, yang bersyukur karena pertambahan usia, kelahiran, dan usia perkawinan mereka, yang bersyukur karena berkat-berkat Tuhan mereka alami, terima lewat kerja dan usaha mereka, yang bersyukur atas kesembuhan dari sakit penyakit yang dialami selama ini. Tuhan lengkapi rasa syukur dan sukacita jemaat-Mu, biar mereka terus bersyukur, bersukacita atas berkat-berkat yang bersumber daripada Tuhan. Bapa di sorga, bagi jemaat-Mu yang hadir beribadah pada malam hari ini, dalam berbagai pergumulan hidup, yang bergumul karena kebutuhan hidup setiap hari, yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah-rumah mereka, yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang sedang menjalani proses berobat jalan, yang bergumul karena beban duka cita karena kepergian orang-orang yang mereka kasihi, yang bergumul oleh karena kebutuhan anak-anak sekolah, yang bergumul karena mencari pasangan hidup, mencari lapangan kerja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami, pergumulan jemaat-Mu, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Sesungguhnya Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap kerinduan, jeritan, dan keluh kesah mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk merangkul mereka ketika mereka merasa tidak berdaya. Kami percaya kekuatan yang melimpah-limpah dari Tuhan dikaruniakan kepada mereka. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menaikkan syafaat kepadamu buat anak-anak kami di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan,
dalam mencari lapangan kerja. Tuhan hadir menuntun memberkati mereka, sehingga anak-anak kekasih kami terus bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Engkau. Mereka bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, patuh dan hormat kepada orang tua mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga yang hadir beribadah pada malam hari ini, dengan berbagai kerinduan-kerinduan, harapan-harapan, Tuhan melihat dan mengetahui maksud isi hati mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada menopang dan menguatkan dalam seluruh langkah perjalanan hidup mereka. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkati pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat ini. Baik itu pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, ataupun panitia-panitia yang ada. Tuhan berkati mereka dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan. Kami tahu dan kami sadar tugas dan tanggung jawab seperti ini cukup berat, namun mulia di hadapan Tuhan. Biar itu menjadi sukacita bagi mereka di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Bapa di sorga, kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan yang mendera bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang mempunyai kuasa, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Tuhan pula yang menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Dan biar itu dilakukan dalam takut akan Tuhan, sehingga negara ini boleh aman dan di atasnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang boleh kami kerjakan pada malam hari ini. Dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhlah daripada kami untuk mencoba mengambil alih kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan di setiap pelayanan-pelayanan kami. Karena kami percaya berkat Tuhan disediakan bagi setiap orang yang dengan penuh kerendahan hati ketulusan dalam mengangkat tugas pelayanan bagi jemaat-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, tuntun dan sertai kami kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Roh Kudus semula yang akan Engkau curahkan atas kami semua, menuntun dan menopang kami, menguatkan dan menghiburkan kami menjalani hari-hari karunia Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa syukur dan syafaat kami. Tetapi di atas semuanya ini, bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga ampun yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru dari Hagai pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami.
Saudara-saudara, selaku hamba Tuhan, saya mengutus kamu sekalian, pergilah, jalanilah kehidupan anugerah Tuhan dalam sebuah keyakinan bahwa Dia akan selalu menyertai dan menuntun kita dalam menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan kehidupan kita. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada Tuhan atas pelayanan Bapak Pendeta pada sore hari ini. Kiranya pelayanan Bapak Pendeta diberkati Tuhan, dan pelayanan selanjutnya di tengah-tengah jemaat Mebali. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan nyanyian syukur, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.